Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu, amin. Baik, di pertemuan ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara memahami teks eksposisi dengan baik dan benar. Apa sih itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang berisi penyampaian gagasan dan pendapat yang disertai dengan argumen terhadap suatu hal atau masalah agar pembaca mengetahui dan meyakini informasi yang disampaikan. Fungsi dari teks eksposisi adalah sebagai bahan penyajian gagasan untuk berbagai kegiatan seperti ceramah, perkuliahan, pidato, artikel, dan sejenisnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi teks eksposisi bisa digunakan secara tulis maupun lisan. Ciri-ciri dari teks eksposisi adalah bersifat informatif, argumen berbasis fakta, dipaparkan dengan lugas dan menggunakan ragam bahasa baku, memberikan informasi baru, dan bersifat netral yaitu tidak memihak satu sama lain. Dari struktur teks eksposisi yaitu tesis atau pernyataan pendapat, yaitu pengenalan isu atau masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi adalah argumen yang berfungsi sebagai bahan untuk memperkuat tesis penulis. Argumentasi dapat berupa logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang terjadi atau disebut dengan simpulan atau penutup. Lalu kita beralih ke contoh teks eksposisi. Ya, kita dapat lihat dengan judul Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda. Dewasa ini, narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Jadi di paragraf pertama ini adalah merupakan tesis, yang mana permasalahan yang dibahas adalah ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda, yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Lanjut ke paragraf kedua. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Dari jumlah itu, 759 orang diantaranya adalah produsen narkoba, dan 3.751 orang bandar narkoba, dan 16.432 orang pengedar narkoba, dan 1.621 orang sebagai penada. Jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 7 juta orang, dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMA, SMP, bahkan SD. Nah, di paragraf kedua ini merupakan argumentasi dari teks eksposisi, di mana di sini menjelaskan tentang sekilas narkoba dan pengedarnya. Lalu menuju paragraf ketiga, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Upaya menghindarkan diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba dapat kita lakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pandai dalam memilih teman yang baik, dan yang kedua, meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, dan yang ketiga, bahwa kita menyadari apa yang kita lakukan sekarang itu merupakan tabungan untuk masa depan. Selanjutnya, kita akan memahami tentang kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan kata konsep, proses, keadaan atau sifat yang bebas dalam bidang tertentu. Contoh, istilah pendidikan yaitu kurikulum, guru, pendidikan. Dan yang kedua hukum, pidana, hakim, pengacara.
kesehatan, virus, infeksi, diagnosis, ekonomi, anggaran, kredit, dan inflasi. Yang kedua adalah adjektiva. Adjektiva adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan suatu. Contoh, baik, indah, tinggi, dingin, rajin, dan lain-lain. Lalu selanjutnya pronomina. Pronomina adalah kata ganti yang dipakai untuk mengacu pada kata benda atau nomina. Jenis pronomina yang pertama personal, contoh saya, kamu, dia, dan sejenisnya. Kedua pemilik, ku, mu, nya. Dan yang ketiga penanya, yaitu 5W1H. Keempat penunjuk, ini dan itu. Dan yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Jenis konjungsi yaitu koordinatif, contoh dan, atau, tetapi, serta. Subordinatif, contoh setelah, jika, karena, sehingga. Korelatif, baik maupun, tidak hanya, tetapi. Antar kalimat, contoh namun, setelah itu, selain itu. Dan yang terakhir adalah antar paragraf, contoh oleh karena itu, sementara itu. Bagaimana? Cukup mudah kan untuk memahami teks eksposisi dengan baik dan benar? Semoga kalian semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Cukup sekian materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.